Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Sahrina dan Sakila Nurfaiza akan membahas tentang Institut Pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Sahrina, saya sendiri, dan Sakila Nurfaiza. Kami akan membahas tentang materi Institut Pendidikan Islam pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Yang pertama saya akan membahas tentang definisi lembaga pendidikan Islam. Bagaimana bentuk-bentuk dalam lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam ialah suatu wadah atau tempat di mana pendidikan dalam ruang lingkup keislaman melaksanakan tugasnya demi tercapainya cita-cita umat Islam. Yang selanjutnya, konsep lembaga pendidikan Islam. Konsep lembaga pendidikan Islam dibagi menjadi 3, ada asosiasi, ada organisasi khusus, ada pola tingkah laku. Asosiasi. Asosiasi misalnya universitas atau persatuan. Kalau organisasi khusus misalnya penjara, rumah sakit, dan sekolah. Sedangkan pola tingkah laku ialah yang telah menjadi kebiasaan atau pola hubungan sosial yang mempunyai tujuan tertentu. Yang selanjutnya, pola tingkah laku yang telah melembaga pada jiwa setiap individu. Dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, lembaga yang tidak berubah. Yang kedua, lembaga yang dapat berubah. Lembaga yang tidak berubah itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, rukun imam. Rukun imam ialah lembaga kepercayaan manusia kepada Tuhan, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Sedang yang kedua, ikrar keyakinan. Ikrar keyakinan ialah lembaga yang merupakan pernyataan atau kepercayaan manusia. Yang ketiga, toharoh atau yang C. Toharoh ialah penyucian manusia dari segala kotoran lahir dan batin. Yang D atau yang keempat, solat. Yang E, zakat. Yang F, puasa. Yang G, haji. Yang H, ihsan. Yang I, ikhlas. Yang J, takwa. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua tentang lembaga yang dapat berubah. Lembaga yang dapat berubah itu dibagi lagi ke dalam beberapa bagian. Yang A, ijtihad. Ijtihad ialah upaya yang sungguh-sungguh dalam merumuskan suatu keputusan masalah. Yang B, fikih. Fikih ialah lembaga hukum Islam yang diupayakan oleh manusia melalui lembaga ijtihad. Yang C, lembaga ekonomi. Yang D, lembaga pergaulan sosial. Yang E, lembaga politik, lembaga seni, lembaga negara, lembaga iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, lembaga pendidikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan Islam. Nah, prinsip-prinsip pendidikan Islam itu dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, prinsip pembebasan manusia. Prinsip pembebasan manusia itu terbebas dari ancaman kesesatan yang menjerumuskan manusia pada api neraka, sesuai yang tertera dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Yang B, prinsip pembinaan umat manusia. Prinsip pembinaan umat manusia ialah menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki kecerdasan dan keseimbangan hidup bahagia dunia akhirat sebagai
realisasi cita-cita bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Seperti pada Quran surah Al-Baqarah 201 atau Al-Qasas ayat 77. Yang ketiga, prinsip pembentukan pribadi manusia. Yang keempat, prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang prinsip pengembangan daya fikir. Nah, yang selanjutnya tentang tanggung jawab lembaga pendidikan Islam. Adapun ahli filsafat, antropologi dan fenomenologi bernama Langeveld membagi beberapa bagian. Yang pertama, lembaga keluarga, lembaga negara, dan lembaga gereja. Ki Hajar Dewantara pun memfokuskan lembaga pendidikan dengan trisentra yang dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, alam keluarga yang membentuk lembaga pendidikan keluarga. Alam perguruan yang membentuk lembaga pendidikan sekolah. Yang ketiga, alam pemuda yang membentuk lembaga masyarakat. Menurut Sidi Ghazablah yang berkewajiban menyelenggarakan lembaga pendidikan. Yang pertama, rumah tangga, sekolah, dan satuan sosial. Nah, dari ketiga pandangan para ahli bisa dilihat di sini ya. Selanjutnya, keluarga sebagai lembaga pendidikan Islam. Nah, menurut Al-Nahlawi, kewajiban orang tua dalam pendidikan anak-anaknya adalah dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala pada anaknya. Yang kedua, merealisasikan ketentraman dan kesejahteraan jiwa keluarga. Yang ketiga, melaksanakan perintah agama dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, mewujudkan rasa cinta kepada anak-anak melalui pendidikan. Nah, di sini adapun dasar-dasar pendidikan yang diberikan kepada anak didik dari orang tuanya dibagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, dasar pendidikan budi pekerti. Yang kedua, dasar pendidikan sosial. Yang ketiga, dasar pendidikan intelek. Yang keempat, dasar pembentukan kebiasaan. Yang kelima, dasar pendidikan kewarganegaraan. Yang keenam, dasar pendidikan agama. Baiklah. Yang selanjutnya tentang hasil pendidikan yang disampaikan oleh ayah dan ibu memiliki corak yang berbeda-beda. Perbedaan itu ialah yang pertama, ayah. Ayah merupakan sumber kekuasaan yang memberikan pendidikan anaknya tentang manajemen dan kepemimpinan, memberikan perasaan aman dan perlindungan sehingga ayah memberikan pendidikan sikap yang bertanggung jawab dan waspada. Ayah juga memberikan pendidikan berupa sikap tegas. Tegas juga termasuk dalam pendidikan ayah. Bersikap tegas, berlaku rasional, sehingga menghasilkan kecerdasan intelektual. Nah, kembali lagi. Nah, selanjutnya, ibu yang kedua. Ibu sebagai sumber kasih sayang yang memberikan pendidikan sifat ramah tamah sifat seorang ibu, asah dan asuh kepada anaknya, menciptakan suasana dinamis dan harmonis. Dan sebagai pendidik bidang emosi, anak yang dapat mendidik anaknya berupa kepekaan daya rasa dalam memandang sesuatu yang melahirkan kecerdasan emosional. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sakila Nurfaiza. Kepada Sakila dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya masjid sebagai lembaga pendidikan Islam. Ada 3, yaitu yang pertama, mendidik anak untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menanamkan rasa cinta kepada ilmu pengetahuan dan menanamkan solidaritas.
mentadahkan hak dan kewajiban sebagai insan pribadi, sosial, dan warga negara. Dan yang ketiga, memberikan rasa ketentraman, kekuatan, dan kemakmuran potensi-potensi rohani manusia melalui pendidikan, kesabaran, perenungan, optimisme, dan mengadakan penelitian. Nah, selanjutnya, pondok pesantren sebagai lembaga Islam. Tujuan terbentuknya memiliki dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Selanjutnya, model pengajaran pondok pesantren yaitu menggunakan dua metode, metode wetonan atau halakoh, dan kedua metode sorogan. Pondok pesantren melakukan inovasi diantaranya mulai akrab dengan metodologi modern, yang kedua terbuka atas perkembangan di luar dirinya. Yang ketiga, diversifikasi program dan kegiatan makin terbuka. Yang keempat, berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat. Selanjutnya, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam. Dan yang keempat, sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional dengan hasil akulturasi. Selanjutnya, tantang lembaga pendidikan Islam dalam transformasi sosial budaya. Bentuk transformasi ada 3. Yang pertama, evolusi sosial atau social evolution. Yang kedua, gerakan sosial atau social mobility. Yang ketiga, revolusi sosial atau social revolution. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk tantangan yang dihadapi dalam pendidikan Islam adalah yang pertama politik, kedua kebudayaan, ketiga ilmu pengetahuan dan teknologi, 4 ekonomi, 5 masyarakat dan perubahan sosial, yang keenam sistem nilai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.